Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmiati dengan NIM 2002-22080. Reguler 2 Administrasi Publik. Saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah. Adapun pengertiannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RJPJ daerah merupakan rencana pembangunan daerah 20 tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM daerah merupakan rencana pembangunan 5 tahun daerah. Adapun landasan hukumnya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Yang keempat yaitu PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Yang keempat yaitu Permadagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Yang keenam yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan RPJP daerah dan RPJM daerah. Adapun penyusunan RPJP dan RPJM harus memperhatikan hal berikut, yaitu 1. RPJP daerah provinsi mengacu pada RPJP nasional. Yang kedua, RPJP daerah kabupaten atau kota mengacu pada RPJP daerah provinsi. Yang ketiga, memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrembang RPJP daerah. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP daerah provinsi atau RPJP daerah kabupaten atau kota dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. Yang kelima yaitu penyusunan RPJP atau RPJM harus dilakukan dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Ada beberapa proses perencanaan. Proses perencanaan terbagi dari 3 yaitu pendekatan politik, proses terkoordinatif, dan partisipatif. Pendekatan politik terbagi menjadi 2 yaitu pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana. Yang kedua, pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM atau RPJP. Proses teknokratik terbagi menjadi 2 yaitu 1. Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif terbagi menjadi 2 yaitu 1. Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain yaitu musrembang. Yang kedua yaitu proses top of down dan bottom up dilakukan menurut jenjang pemerintah. Ada beberapa syarat perencanaan, yaitu harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan tujuan akhir yang dikehendaki, yaitu 1. Tujuan akhir yang dikehendaki, 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan atau yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga, jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengelolaan lokasiannya. Yang keenam adalah kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, orang, organisasi,
atau badan pelaksanaannya. Yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan. Fungsi atau manfaat perencanaan, yaitu 1. Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders. Yang kedua, sebagai penentuan arah minimalis, ketidakpastian minimalis, inefisien sumber daya. Yang ketiga itu penetapan standar dan pengawasan kualitas. Tujuan pembangunan. Ada beberapa tujuan pembangunan, antara lain 1. Peningkatan standar hidup atau levels of living. Setiap orang baik, pendapatannya, tingkat konsumennya, pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri. Yang ketiga, peningkatan kebebasan setiap orang. Yaitu 1. Kepala daerah menyampaikan rencana pembangunan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik. Yang kedua yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan menteri atau gubernur, disertai dengan 1. Berita acara kesepakatan hasil musrembang RPJMD dan surat menteri atau gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD. Yang kedua, mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat adalah rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi atau kabupaten atau kota ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih atau dilantik. Yang kelima yaitu peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7 hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi, dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten atau kota disampaikan kepada gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri. Demikian dari saya, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.